Selamat siang semuanya. Kita kembali lagi. Kali ini kita akan melihat basic system structure dan pattern of behavior-nya seperti apa. Jadi kita lihat dulu struktur yang membentuk dia gimana sehingga kita bisa memperkirakan grafiknya itu kira-kira seperti apa. Seperti kemarin kita udah bahas archetypes basic, kita udah tahu itu sistem strukturnya, makanya kita bisa mengira-ira seperti apa grafik yang akan terbentuk oleh struktur itu gitu selama periode waktu tertentu. Nah jadi, dalam memulai SD model kita pasti mempertimbangkan sistem struktur dulu. Apa yang kita buat itu CLD-nya terlebih dahulu biasanya gitu kan. Kita melihat nih grafiknya seperti apa, tapi dari kita melihat grafik kita bisa memperkirakan strukturnya kan. Nah jadi, kita melihat dulu tadi kan cost, sales, revenue, profit, market. Setelah kita melihat, oh dia bentuknya ternyata goal seeking, oh dia ternyata bentuknya seperti ini. Nah itu pattern behavior gitu. Nah, dari pattern of behavior kita juga bisa mengidentifikasi berarti dominan dari loop-nya itu ialah apa nih, balancing loop kah atau reinforcing loop kah, gitu. Atau kalau misalkan dia bervariasi atau oscillations, berarti keduanya misal sama-sama saling mendominasi gitu kan. Nah, by finding and modifying the system structure, we have the possibility to permanently eliminating the problems, gitu ya, dari pattern of behavior yang terlihat. Nah, ini dari Richardson ini causal loop diagram itu kan way of graphically representing feedback structure. Nah, by developing stock and flow, it is possible to estimate the actual behavior of the process. Kalau kemarin kita melihat CLD-nya, grafiknya bakal seperti apa. Kalau kita udah mulai membangun SFD-nya, sebelum kita play, baiknya kita memperkirakan dulu nih gambarnya akan seperti apa gitu. Kita estimasi dulu actual behavior-nya akan seperti apa. Nah, basic-basicnya yang ada itu biasanya sebenarnya kayak kita belok kanan dan kiri ya, kita cuman ada, apa namanya, balancing loop dan reinforcing loop gitu. Tapi ternyata dari belok kanan dan kiri itu bisa macam-macam. Ada yang disebut exponential growth, itu seperti poin A. Atau poin selanjutnya itu bisa eksponensial juga tapi exponential decay, dia turun ke bawah. Lalu ada poin B-nya goal seeking, dia akan mencari ke titik goal tertentu, ke desired state-nya. Entah dia dari atas ke bawah, atau dari bawah menuju ke bawah, dari atas menuju ke bawah, atau dari bawah menuju ke atas. Lalu ada juga yang dominannya silih berganti. Jadi kalau di sini dia dominannya apa dulu nih? Ya bentuknya eksponensial ya, reinforcing dulu, lalu dia ke balancing, dia menuju ke goal seeking. Ini yang kita biasa sebut dengan S-shape behavior. Karena bentuknya kayak S. Atau oscillations, dia S-shape-nya ganti-gantian gitu ya. Jadi S-shape-nya intinya sih atau kita disebut ini apa ya bahasa Indonesia oscillations, osilasi ya. Jadi nah dia sifatnya akan seperti ini. Jadi naik turun naik turun naik turun gitu. Nah, oscillations ini nanti bisa bermacam-macam juga. Nanti ada yang up and down, oscillations-nya naik, oscillations-nya turun dan sebagainya. Nah, ini kira-kira penjelasannya. Nih ya, jadi setelah dia oscillation ada lagi growth with overshoot. Gitu. Jadi dia udah naik tapi ternyata ada apa namanya? Oscillations lagi. Nah, oscillation-nya makin lama makin jarang dan mungkin saja kalau dilihat dari trennya dia akan berada pada titik keseimbangan. Cuma dia overshoot dulu nih gitu. Lalu udah overshoot, lalu dia collapse. Jadi udah naik tapi dia akhirnya turun, hilang, lama-lama bisa nol. Macam-macamnya lagi ya, tadi dibilang oscillations ini bisa stabil, bisa naik, bisa turun gitu. Atau growth-nya itu decline and growth, bentuknya juga bisa macam-macam. Nah, ini tergantung dari interaksi variabel-variabel saat kita membuat nanti permodelan stock and flow diagram. Nah, kita coba dulu, kita buka PowerPoint. Permodelan yang pertama yang kita coba itu tentang tabungan atau saving. Ya, ini kita coba disesuaikan sama apa yang ada. Jadi sistem strukturnya itu tabungan seperti apa sih? Dia ditambahi oleh pemasukan, ya, cash atau uang yang kita tabung itu masuknya menambahnya dari adanya bunga, gitu kan? Atau dikurangi oleh adanya pengeluaran withdrawal gitu.
Nah, pattern of behavior-nya kalau tabungan itu kita asumsikan hanya bertambah dari bunga, tabungan kita itu berarti kalau dia exponential growth itu dihasilkan oleh reinforcing loop. Kalau dia goal seeking dihasilkan oleh balancing loop. Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk mencoba membuat permodelannya gitu ya, sambil sama-sama membuka PowerSim. Ya, kita lihat kalau dia exponential growth dihasilkan oleh reinforcing loop, benar nggak nih? Kita mencoba simulasi dengan membuat pola gambar seperti ini. Ada tabungan, bunga, dan suku bunga. Ya, kita coba. Ya, jadi kita buka PowerSim. Mungkin agak akan berbeda PowerSim kita sedikit gitu ya, tapi kita akan coba pertama kita ke projects dulu. Jadi kita ada nanti kita ke project settings, ya kita ke time measurements. Di sini kita pilih. Kita sebenarnya bisa memilih. Mungkin saat kalian membuka pertama ada pilihan, tapi kadang-kadang kita udah telanjur oke, next dan sebagainya ya. Jadi kita samakan aja dulu sekarang. Ada kalender dependent dan kalender independent. Nah, kalau kita lihat di contoh yang di sini, kita lihat suku waktunya itu ada tahun ya, 2018 sampai 2039. Oke, kita coba ikuti aja. Maka dari itu kita ke kalender dependent gitu ya. Nah, kita pilih aja yang bank dulu gitu. Yang 12 bulan 30 hari. Nah, kita bisa pilih fiskal, tapi saya rasa itu pilihan nanti ya. Atau Gregorian, kita anggap itu 1 tahun ada 365 atau 366. Dan dia memperhitungkan waktu dari di bulan Februari yang nggak nyampe 30. Tapi nanti itu pelaksanaannya takutnya nanti agak ribet, jadi kita pilihnya bank aja. 12 bulan yang terdiri 1 bulan itu 30 hari. Kita samakan ya. Apply. Oke. Lalu setelah itu kita coba kalian bisa ke view, presentation mode-nya, ke workspace-nya yang advance. Ya, jadi nanti kalian akan bisa tampil nih semuanya. Gitu. Tapi yang ini kita bisa close aja. Kanan kiri kita bisa close. Oke. Nah, sekarang apa yang mau kita lihat di sini ialah si model saving. Ya, kita buka jadi 2. Semoga nggak kecilan ya. Oke, kita bikin seperti ini ya. Nah, seperti ini kita bikin ada tabungan, bunga, dan suku bunga. Kita bikin stok yaitu tabungan di sini, langsung tulis tabungan. Ya, lalu kita pilih di sini ada apa ini namanya nih? Flow with rate ya. Kita klik, kita masukkan. Nah, ini harus masuk nih bubble-nya nih, kan ada bubble ya. Kita masuk bubble-nya ke stok sebagai inflow. Nah, lalu kita tulis di sini bunga ya. Lalu kita ada di sini kita pilih selanjutnya kita pilih ialah ini suku bunga atau konstan. Ya. Nah, di sini bentuk ialah suku bunga. Nah, bentuknya itu kayak belah ketupat, tandanya dia tidak akan berubah. Suku bunga. Lalu kita bikin linknya. Ya, creating a link. Dari tabungan ke bunga. Lalu dari suku bunga ke bunga. Oke ya. Sudah ya, kita nggak apa-apa, kita bisa hirau, kita inikan dulu si kuning dan merah karena dia belum diisi. Lalu kita tulis di sini initial value of stock-nya 10 juta. Ya. Nah, di sini kita tulis 10 juta. Oke. Nah, kita masukkan RP. Is unknown. Oke, lalu kita apply. It's okay. Do you want to create? Yes. Oke, kita langsung aja finish. It's okay ya. Nah, oke, kita sudah mengisi ada 10 juta di situ. Lalu suku bunganya 10% per tahun. Ya, kita klik 10
persen per year. Sorry, YR aja berarti. Apply dan oke ya. Lalu bunga. Nah, bunganya gimana nih cara menghitung bunganya? Bunganya ialah tentunya gimana cara menghitung bunga? Tabungan dikali dengan suku bunga. Kita klik tabungan dikali dengan suku bunga ya, langsung aja. Oke, apply. Kita oke dan apply. Nah, lalu ada waktu. Kita ke simulation. Di sini ada simulation setting. Ya, dari 1/1/2018 hingga 1/1/2039. Kita ikuti dulu. Oke, time step-nya ialah 1 hari 1 DA. Udah oke ya. Oke, kita bisa apply dan oke. Nah, udah nggak ada kan? Kita bisa tahu nih di sini unitnya ialah rupiah, di sini unitnya ialah persen per tahun, dan di sini karena perkalian jadinya ialah rupiah per tahun gitu ya. Jadi harus sama. Nah, gitu. Lalu kita mau bikin grafik seperti ini. Ya, yang ini ialah creating a time graph. Kita klik. Kita bikin di sini. Oke, lalu kita masukkan di sini ialah tabungan. Nah, apakah hasilnya akan sama? Kita lihat ya, kita play di sini. Nah, sorry, di sini nggak ada play. Oh, di sini play-nya. Ini bisa berpindah-pindah sih. Ini bisa kita pindahkan. Ini nggak tahu kenapa saya pindah ke sini. Karena biasa di sini ngelihatnya ya, jadi enakan di sini. Nah, oke. Kita play aja. Nah, ternyata benar. Jadi di sini ada yang namanya apa nih? Inflow ya. Bunga menambah tabungan, tabungan menambah bunga. Ya kan? Sama-sama positif. Jadi dia reinforcing loop dan ini memberikan menjadi exponential growth seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lihat. Nah, lalu ada kedua. Nah, kita mau coba nih sekarang pattern of behavior-nya. Apa yang kita harapkan di sini? Jika dihasilkan oleh pengeluaran tetap, ya dia akan linear decreasing karena nggak ada. Tapi kalau dihasilkan oleh balancing loop, itu akan menjadi goal seeking. Nah, kita coba. Oke, sekarang kita coba langsung kita masuk ke, kita langsung masuk ke PowerSim ya. Nah, di sini. Nah, kita initial value stoknya masih 10 juta. Nah, sekarang saya tambah nih, untuk memudahkan kita lihat ini berapa tadi isinya ya. Kita bisa langsung klik kanan dan show auto report. Nah, jadi kelihatan deh di sini. Kalau kita mau ulang, kita bisa pencet yang ini, reset simulation. Nah, kan 10 juta ya, dia akan kembali ke titik 0. Sorry, maksudnya ke waktu 0. Nah, pengeluaran tetap. Oh, sekarang kita lihat dia kalau ada sekarang di apa namanya ya, dia punya outflow sekarang ya, kalau kita lihat ya, ini keluar, jadi dia bukan ada inflow lagi. Nah, kita harus bikin yang baru nih tandanya. Nah, kita bikin aja di bawahnya, nggak apa-apa. Nah, tapi karena di sini namanya sama, jadi mungkin kita bisa pakai tabungan N-nya 2. Kalau dia N-nya 1, dia nggak akan bisa. Has already been used. Ya, jadi kita langsung aja tabungannya N-nya 2, karena kita lihat kasus kedua. Nah, kita bikin outflow sekarang. Mana tadi outflow? Ini ya, flow with trade. Sekarang kita harus masuk dari stok dan kita keluar. Oke, lalu di sini kita tulis pengambilan. Ya, lalu kita ada konstan, yaitu pengeluaran tetap. Nah, pengeluaran tetap, kita ada kasih link. Oke, tabungan tadi nilainya sama, 10 juta. Kita tulis di sini 10 juta ya. Tutup siku, RP kan tadi ya, RP tutup siku lagi. Emang begitu cara penulisan dalam PowerSim. Oke. Nah, lalu apa pengeluaran tetapnya 50.000 per bulan. Oke, 50.000. Yaitu unitnya ialah
gimana berarti RP per month ya, per month. Nah, dia udah ada di situ year, YR, month itu MO. Apalagi ya minutes itu nanti ada. Kalau kalian mau lihat ada di apa di 4 sini kita lihat. Nanti di sini ada apa aja hour, HR, minute itu minute dan seterusnya. Ya. Nah, jangan lupa ditutup kurung 2 kali. 50.000 per month ya. Lalu pengambilan berarti gimana dong? Berarti pengambilannya itu ialah sama dengan pengeluaran tetap. Nah, langsung aja diklik. Apa yang terjadi? Apakah benar gambarnya akan seperti itu? Kita bikinlah. Nah, oke, kita bikin, kita klik dan drag ke sini langsung ya. Lalu kita play. Oh, ternyata benar, linear decreasing. Ya, sesuai ini sesuai ya. Waktunya belum kita rubah. Dimintanya sampai 2029, tapi nggak apa-apa. Ternyata sudah menggambarkan apa namanya? Pola linear decreasing. Karena dia sekarang pengeluaran tetap, dia nggak ada loop-nya, makanya dia bukan dari reinforcing atau balancing loop gitu. Maka dia akan turun terus. Uangnya bisa-bisa habis gitu kan. Nah, di sini kita belum lihat sampai dia nggak boleh 0 harusnya. Oke, kita lihat di sini simulation setting kalau kita mau rubah jadi 2029 bisa juga. Nah, oke. Turun. Nah, oke, seperti itu. Sekarang apalagi bagaimana kalau kita mau dihasilkan oleh balancing loop nih, goal seeking. Berarti kita ada yang harus dirubah. Jadi kita harus membuat loop di sini. Tabungan dan pengambilan. Pengeluarannya sekarang ialah 10% per tahun. Jadi kita kayak istilahnya kita punya uang, kita taruh di suatu tabungan, tapi kita ambil juga untuk misalkan kita premi asuransi lah, atau kita ambil sebagai uang dana hiburan, misalnya seperti kayak gitu ya, 10% dari jatahnya kita gitu ya, jadi gaji misalnya. Dan kita bikin lagi nih sekarang. Nah, sekarang kita ubah aja ini ya. Jadi kita kasih link di pengeluaran, tabungan, kita kasih link tabungan pengambilan, karena sekarang pengeluaran tetapnya berubah. Bukan lagi 50.000, tapi 10% per tahun. Jadi kita harus ubah ini 10%, 10% per year. Ya, tutup. Nah, pengambilan pun juga masih ada angka sama ya. Ini berarti intinya kita harus mengubah. Nah, pengambilan itu ialah berarti si tabungannya dibagi dengan pengeluaran tetap atau dibagi atau dikali ya? Dikali, betul. Dikali dengan pengeluaran tetap. Kita lihat sampai 2039. Oke, kita ubah ya. Mungkin biar lebih kelihatan. Jadi kita akan rubah agar lebih kelihatan perubahannya atau gambarnya. Kita harapkan dia akan menjadi si apa namanya nih, goal seeking. Benar apa enggak gitu kan. Setelah kita play, wah ternyata benar. Sepertinya benar ya. Ya benar, memang benar karena ini merupakan apa? Adanya balancing loop. Ya, ini terlihat sama nih, tapi ini enggak, ini makin lama makin tinggi kan, ini reinforcing loop kan eksponensial. Kalau ini dia makin lama akan menjadi ke titik 0 sampai dia habis tabungannya gitu. Sampai dia habis tabungannya kan enggak ada apa ya namanya, enggak ada penambahannya, hanya pengambilan terus, makanya dia turun ke goalnya ya. Sampai habis intinya gitu. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana nih? Nah, kita akan lihat. Tabungan bertambah karena adanya bunga dan juga berkurang karena adanya pengambilan atau pengeluaran. Kita masih menggunakan nilai yang sama, cuma ini satu tabungan ya, jadi bunga dan pengambilan. Oke, kita coba. Ini mungkin bisa kita hapus dulu. Nanti kita bisa bikin lagi. Karena ini sebenarnya sama, kita bisa dekatkan ini aja. Tapi ini kita hapus aja dulu. Tapi ada yang salah di sini ya. Nah, terus kita bisa bikinnya di sini pakai yang
flow ya, tapi nggak pakai rate. Jadi kita punya flow di sini. Nah, gimana cara kita mau nyambungin ini ke sini ya? Kita bisa pakai ini. Nah, terus kita bisa pindahkan ini. Oke, jadi seperti ini. Nah, ada link yang hilang, kita tambahkan dari tabungan ke pengambilan. Oke. Ya, pengambilan ialah, nah bukan tabungan ini, tabungan yang N2 tadi, tapi tabungan yang ini, apply. Oke. Nah, sekarang tadi kita mau lihat. Nah, kita bisa ke auto report lagi. Berapa sih tadi isinya, masih sama apa enggak? Ya, ternyata masih sama ya, 10% per tahun. Nah, lalu kita tambahkan di sini yaitu grafiknya. Bener apa enggak nih ya? Kira-kira gimana nih hasilnya? Hasilnya ialah ternyata sama. Nah, kenapa nih? Padahal ada balancing sama ada reinforcing loop. Nah, ada yang bisa kira-kira menerka ya? Mungkin karena kita kelasnya online. Nah, jadi setelah kita lihat, mengapa tidak terlihat gitu. Ternyata karena walaupun dia dihasilkan oleh dua loop yang sama, tapi pengeluaran dan bunga dan pengambilannya itu sama. Jadi masuk 10%, keluar 10%. Kalau kita lihat, kita auto report lagi misalnya di sini. Ya, kita panjangkan biar agak kelihatan. Nah, ternyata 1 juta sama-sama 1 juta. Jadi tabungannya akan terus sama, istilahnya gitu. Tabungannya akan terus sama. Karena ini nggak bergerak. Nah, inilah yang disebut dengan titik equilibrium. Titik equilibrium. Nah, lalu apa yang mau kita coba lagi? Nah, kalau misalkan kita salah satu kita coba ada yang naik, ada yang turun, kita bisa lihat perubahannya seperti apa. Ya. Misalnya sekarang kita bikin suku bunganya menjadi 11. Lebih tinggi ya. Nah, berarti seharusnya apa? Ya, udah 11 ya. Berarti seharusnya reinforcing loop-nya akan menjadi lebih dominan. Ya, kita coba buktikan. Dan ternyata selama waktu sampai 2039, tadi kita simulasi sampai 2039 ya. Nah, ternyata terlihat nih benar prediksi kita bahwa reinforcing loop-nya akan menjadi dominan dan dia akan naik. Mungkin ini nggak terlalu kelihatan karena istilahnya kita hanya 1%. Penambahannya 1%. Kalau kita perpanjang lagi periode waktunya sampai 100 tahun misalkan akan lebih terlihat eksponensial. Atau misalnya kita anggap aja bunga tabungannya atau bunga depositonya 20%. Kita mau lihat gitu ya. Nah, ini akan lebih terlihat. Ya, kita lihat nih sampai 2039 ini lama juga. Nah, kelihatan kan karena dia 20%. Nah, kalau misalnya ini kita menjadi 25, misalnya apa yang akan terjadi? Lebih banyak waktu, lebih banyak uang yang terbuang. 5% per tahun. Ya, akan turun ya, turun gitu. Kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dimengerti reinforcing loop dan balancing loop. Nah, ada yang mau kita coba lagi tadi, yaitu ada selanjutnya model kedua atau quality shortfall ya. Di mana di sini sebenarnya balancing loop juga gitu, tapi kita mau lihat ada desired state-nya di situ. Oke, kita coba ya. Tadi diagram kedua aja, kita lihat di sini ada stok yang namanya product quality. Oke. Lalu di sini ada inflow. Ya, quality improvement. Lalu ada quality shortfall. Ada time to improve. Ada desired quality.
sekarang kita bikin linknya. Quality shortfall itu dipengaruhi sama desired quality dan actual quality, yaitu apa? Yaitu si product quality gitu. Dan dari quality shortfall ini dia berpengaruh ke quality improvement-nya. Nah, kalau misalnya quality shortfall terlalu jauh, ada waktu untuk improve, ada waktu yang diperlukan untuk si perusahaan mengimprove quality-nya seperti desired-nya. Oke, apa yang kita lihat di sini product quality 100. Oke, karena dia quality sifatnya kualitatif, jadi kita anggap dia unitless. Ya, nggak ada. Nah, desired quality-nya juga sama 100. Di sini berarti posisinya ialah mereka sama. Quality shortfall-nya itu berarti 0 di sini kan. Karena desired, ya kalau kita lihat dikurang product quality. Nah, dia masih bernilainya 0. Quality improvement-nya ialah harus unit per time kan. Nah, di sini ialah si quality shortfall dibagi dengan time to improve. Oke, nggak apa-apa, ada peringatan karena kita belum ngisi time to improve. Time to improve-nya ialah di sini kita anggap 10 bulan atau 10 month. Ya, 10 month. Nah, kita lihat apakah benar akan terjadi yaitu goal seeking. Seharusnya dia goal seeking ya, karena dia balancing. Ya kan, di sini dia mau secara negatif, dia positif. Tapi ternyata setelah kita lihat, ya kita produk quality setelah kita lihat, tunggu kita lihat dulu time step-nya berapa mungkin biar nggak kelamaan, nggak ada. Nah, cuma sebentar aja sepertinya ya, kita lihat biar nggak kelamaan. Mungkin 2025 mungkin nih kita lihat. Ya sama. Karena apa? Karena ternyata nggak ada perubahan, jadi loop-nya tidak berpengaruh. Karena memang nggak ada perubahan, apa yang mau diimprove gitu. Nggak ada yang bisa diimprove kecuali saat kita meningkatkan nih. Kita desired quality 120 setelah 1 tahun. Nah, jadi kita pakai rumus ini, 100 quality, kita pakai rumus step. Rumus step, quality-nya kita meningkat menjadi 120 gitu ya, dengan start time setelah 1 tahun gitu. Nah, di sini kita pakai rumus step, yaitu di desired quality menjadi 120. Nah, jangan lupa desired quality-nya ini kan nilainya konstan ya. Nanti kita harus ubah ke dalam bentuk variabel, karena kalau nggak dia nggak akan sama. Oke, nanti kita ubahnya nanti. Kita lihat dulu di sini. Ya, 100. Ya, kita bisa pakai rumus quality atau enggak, tapi enggak juga nggak apa-apa deh. Karena tadi udah telanjur nggak pakai ya. Kita pakai rumus step. Nah, di sini ada step. Sebenarnya kita bisa ke function di sini ya. Nah, di sini bisa ada kita mau naik berapa nih? 20. Ya, koma dengan start time itu maksudnya apa namanya? Kita mau setelah berapa lama perubahannya step atau kenaikannya itu setelah berapa lama? Setelah 1 tahun. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kalian bisa ikutin yang di PowerPoint kalau dari awal kita pakai unit quality. Tapi karena kita tadi nggak pakai, jadi nggak apa-apa. Apply. Kita coba nih ya, kita coba. Loh, nggak ada perubahan ya. Jelas nggak ada perubahan karena kita pakai di konstan tadi. Kalau kita mau masukin, misalnya di sini ya kita mau melihat desired quality-nya yang harusnya berubah dari waktu ke waktu, dia nggak akan berubah tuh. Karena dia masih pakai on konstan, kita harus berubah. Kita harus merubahnya di advanced variable types, kita harus merubah di auxiliary. Kalau level dia menjadi stock, jadi yang kita butuh ya dia menjadi auxiliary. Kalau dia udah berubah jadi auxiliary, dia akan berubah. Lihat nih, tuh ya dia akan naik dari 100 ke 20 di waktu setahun ya. Nah, apa yang kita lihat di sini ternyata produk quality-nya itu lambat laun dia akan berubah ke 120 gitu, quality improve, time to improve gitu. Ini hanya simple aja gitu. Tapi cara kita meningkatkan quality kan sebenarnya nggak simple ini. Cuman karena kita mau melihat kalau balancing loop itu akan memberikan apa
goal seeking behavior ya menuju ke titik desired yaitu 120. Nah, ini sudah kita buktikan. Dia butuh waktu kurang lebih beberapa waktu sampai akhirnya dia menjadi sempurna. Nah, oke. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu kita ada model lagi yaitu contagion model of cells. Ya, jadi kita bisa lihat sebentar. Nah, contagion model of cells. Nah, di sini sistem strukturnya apa nih maksudnya nih? Mengilustrasikan bahwa studi ini mengilustrasikan penjualan barang akibat efek word of mouth dari suatu konsumen kepada grup konsumen lain ya. Jadi gimana pengaruhnya gitu. Nah, pattern of behavior-nya yang kita coba lihat di sini kalau lihat dari apa? Dari strukturnya dia ada di sini apa? Balancing loop dan reinforcing loop ya. Di sini keluar. Nah, di sini bisa disebut dengan balancing loop. Kenapa? Karena sales itu kalau dia merupakan perkalian dari semua variabel ini, sales per contact, base contact rate, actual dan potential customer, dia apa namanya? Sales akan meningkat bila ada peningkatan potensial customer, berarti positif. Dan sales akan mengurangi potensial customer, jadi negatif. Makanya disebut dengan balancing loop di sini. Di sini ialah sama-sama saling meningkat, sama-sama saling menambah, jadi reinforcing loop gitu ya. Nah, jadi kita yang berharapnya ada S-shape growth di sini dihasilkan oleh reinforcing dan balancing loop. Kita coba simulasinya ya. Oke, kita ke diagram selanjutnya. Nah, kayak agak kecil sedikit ya. Sini ada actual customer. Ya, lalu ada potensial customer. Ya, kita bikin flow-nya jadi keluar dari potensial masuk ke actual customer ya, di mana dia dipengaruhi oleh sales per contact dan base contact rate. Rate di sini ialah penjualan atau sales. Ya, nah kita lihat di sini sales, kita bikin linknya. Oke, kita bikin linknya lagi. Nah, kita bikin linknya. Sales dipengaruhi potensial customer dan actual customer mempengaruhi sales ya. Kita bisa ini nggak kelihatan nih sales ya. Kita pindah aja ke atas. Nah, biar kita nggak sampai kebalik-kebalik, kita bisa langsung show auto report di atas ya. Nah, show auto reportnya berapa. Nah, di sini ada garis actual customer sama initial total relevant population. Nah, itu maksudnya apa? Kita bikin dulu nih initial total relevant population. Oke. Nah, kita kasih garis ke potensial customer. Ingat kalian kalau stok itu hanya bisa dirubah oleh flow-nya aja. Lalu kenapa di sini ada link? Nah, ternyata apa si potensial customer ini? Ternyata cara menghitungnya kalau kalian lihat initial total relevant population dikurang actual customer. Jadi tanda garis-garis ini ialah memberitahukan bahwa nilai initial value potensial customer dipengaruhi oleh initial total relevant population dan actual customer gitu. Ya, kita langsung masukin aja. Yaitu initial total relevant population dikurangi sama actual. Apply. Belum bisa, it's okay karena memang belum ada isinya. Initial actual customer lalu 10 orang ya. Kita tulis aja 10, kita bikin variabel ORG misalnya. Atau people aja kali ya karena bahasa Inggris. Semuanya people atau PPL. Is unknown, okay, it's okay, kita finish aja langsung okay. Initial total relevant population ada 500.
people. Nah, jadi potensial customer-nya ini berapa nih? Nah, kita lihat di auto report. Nah, kita 490 ya. Bener kan? Karena kita pengennya potensial customer ya orang yang belum beli barang gitu. Sales per kontak yaitu 10% per orang. 10% per people. Oke. Lalu base contact rates 2% per bulan. 2% per month. Oke ya. Lalu di sini actual customer udah diisi, oh tinggal sales. Sales itu perkalian-perkalian semua ya. Kalau kita lihat di sini rumusnya ialah perkalian-perkalian base contact rate kali sales per kontak kali actual customer kali potensial customer. Ya, tentu juga make sense karena di sini 10% dari orang yang ketemu itu mungkin bakal ngobrol atau jadi penjualan. Tapi base contact rate-nya itu biasanya orang hanya ketemu 2% per bulan dan di sini ialah satuannya harus people per people per time, yaitu di sini makainya bulan. Jadi semua dikali-kali nih, actual dikali dengan base contact rate dikali dengan potensial dikali dengan sales per kontak. Oke, apply. Oke. Nah, lalu waktunya sampai 2020. Ya, kita ganti di sini sampai 2020. Time step-nya masih 1 hari. Time step itu maksudnya 1 hari itu dia berarti berhitung sampai saat setiap satuan terkecil 1 hari. Setiap per hari dia akan menghitung. Oke, kita masukkan grafik di sini. Apa yang kita masukkan kalau kita lihat di PPT-nya, yang kita masukkan yang mau kita lihat ialah potensial customer dan actual customer masing-masing dari stoknya itu. Kita drag aja langsung dua-duanya ya. Nah, biar bisa kelihatan semua potensial dan actual customer. Kata benar. Jadi potensial customer lama-lama dia akan turun dan actual customer dia lama-lama akan naik. Ini dua-duanya S-shape tapi dengan bentuk yang dengan berbeda. Yang satu dua-duanya dominan yang reinforcing duluan, cuman ini exponential growth, ini exponential decay. Lama-lama menjadi ke goal seeking, dua-duanya lama-lama ke goal seeking. Lama-lama habis populasinya, akhirnya lama semua membeli gitu. Nah, kita mau lihat, misal kita mau lihat perubahan di sales, nggak apa-apa, kita masukin ke sini juga. Nggak kelihatan nih, jadi ternyata ya kita mesti bikin grafik baru kalau kita mau melihat. Ya. Masukin sales di sini. Nah, ternyata perubahannya seperti ini. Nah, gitu. Untuk di sales. Nah, sekarang kita mau lihat kalau kita mau melihat di grafik di angka. Nah, kita mau melihat nih, kita masukin aja potensial sales berapa dan actual customer berapa. Ya, ini angkanya. Ini bisa dirubah-rubah, nanti kalian bisa coba setting-setting sendiri, klik kanan dan sebagainya ya. Ini nolnya juga mau dihapus juga bisa. Bisa dicoba-coba sendiri. Oke, lalu selanjutnya apa nih? Kita mau melihat apa lagi nih? Oh, ternyata dalam prosesnya konsumen yang sudah pernah membeli barang tersebut tidak melakukan pembelian kembali. Begitu pula terdapat sebagian orang yang enggan mencoba barang tersebut. Nah, jadi dari satu variabel yang simpel kita coba situasi dan kondisinya kita coba makin lama makin berkembang menjadi situasi yang lebih real, misalnya seperti itu. Jadi sekarang ada potensial customer quit dan ada actual customer yang quit. Nah, jadi tidak melakukan pembelian, dia nggak pernah ke actual customer atau yang actual customer dia juga udah nyoba sekali udah gitu. Nah, kita bikin dulu ya, kita mungkin agak digeser ke sini. Nah, ini juga kalau mau kita hapus yang sales juga bisa ya. Show or hide parameter, kita hide aja yang sales bisa, jadi nggak kelihatan. Atau kita nanti mau delete juga bisa sih. Nah, di sini ternyata ada outflow-nya dari potensial customer.
Ya nggak sih? Lalu dari sini kita kecilin aja nih. Ya, actual customer. Nah, kita lihat lagi sambil kita lihat lagi. Oke, ternyata potential customer quit itu ada quit rate-nya di sini. Potensi actual customer quit. Itu ada rate-nya, quit rate. Di sini ada disebut dengan potensial customer quit. Nah, ya biar agak kelihatan kita agak naikin sedikit. Nah, di sini potensial customer quit. Nah, di sini ada variabel quit rate-nya itu sama 20% per bulan. Sorry di sini ialah 20%. Kita bisa langsung klik sama dengan nanti dia akan muncul ya. Kita langsung bisa tulis di situ 2% per month. Ini udah keisi quit rate-nya di situ. Nah, kita tinggal kasih link yaitu karena dia pakai persen pasti kita menghitung dari actual customer juga. Nah, di sini juga sama. Nah, kita mau bikin ini sama, tapi kalau kita kasih garis ke sini kok kayaknya jadi ribet. Nah, kita mau bikin yang namanya ghost variable nih, atau variable shortcut di sini. Apa yang mau kita lihat yaitu potensial, quit rate-nya, quit rate-nya. Nah, quit rate-nya kita mau bikin di mana nih? Di sini. Nah, ya nilainya akan sama ya, sama quit rate yang di situ. Nah, di sini ialah tinggal dikalikan saja. Sini juga sama, tinggal dikalikan aja. Oke, jadi waktunya juga kurang lebih sama sampai 2020. Time step-nya juga satu. Oke, jadi kita lihat apa yang kita inginkan hasilnya. Tentunya potensial customer lama-lama akan turun. Ya, tuh turun. Ya, jadi akan dan si actual customer-nya nggak akan sebanyak sebelumnya gitu. Karena memang mungkin barangnya nggak baik ya. Jadi ada orang yang nggak mau beli, ada yang udah cukup beli sekali, ada yang gimana gitu. Oke ya, saya harap bisa dimengerti ini. Jadi karena di sini tadi lebih banyak di balancing loop-nya, makanya dia turun. Jadi dia nggak terlalu kelihatan S-shape-nya, dia reinforcing-nya nggak terlalu kelihatan karena banyak kan balancing loop daripada reinforcing loop tadi. Oke, nah jika sudah dimengerti, lalu kalian ada latihan mandiri. Nah, ini mirip dengan contingent model of cells, cuman ini dynamics of epidemics ya, karena kita lagi ada di masa corona seperti ini. Saya kasih data dan time frame-nya, kira-kira pattern of behavior-nya seperti apa. Ini merupakan latihan kalian yang ke-10 ya. Jumlah suspected saat ini sebanyak 500 orang dan terus bertambah. Jadi ada 2 latihan ya, latihan 9 dan 10. Nah, coba dilihat ada di PPT-nya, di sini juga ada data-datanya yang bisa kalian coba ya. Nah, kalian coba nanti kumpulkan, teknis pengumpulannya akan ada di PowerPoint, silakan bisa dilihat. Nah, kurang lebihnya akan seperti ini gambarnya kalau kalian benar mengerjakannya ya, data-datanya. Nah, oke. Nah, jadi ini ada struktur, ada behavior. Struktur itu bisa berupa CLD dan SFD-nya. Gabungan-gabungan itu. Behavior-nya kita bisa melihat apakah bisa growth dan decline atau oscillation. Nah, kita bisa lihat di sini kayak istilahnya growth and overshoot atau di sini mulai ada oscillation sebentar gitu. Oke ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali udah penelitian yang melakukan diagram causal loop diagram atau stock and flow dalam kasus corona ini di Indonesia dan sudah mau bagaimana prediksinya. Kira-kira ada yang seperti ini. Jadi sangat rumit sebenarnya, tapi ini baru causal loop diagram-nya itu. Jadi yang mempengaruhi pertumbuhan atau corona seperti ini memang banyak sekali dan kita melihat dari perspektif yang mana seperti kayak gitu. Jadi memang
dynamic epidemics yang di sini ini memang masih sangat sederhana, tapi kalian coba membuat dan kalian bisa menganalisa sendiri bagaimana balancing dan reinforcing loop itu berinteraksi. Oke ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih atas waktunya, semoga dapat dimengerti.